Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, baiklah solih-solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Baiklah solih-solihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari keliling gabungan ya, bentuk dua dimensi. Berikutnya kita juga akan membahas tentang luas gabungan bentuk dua dimensi. Nah, ingat pada pelajaran di kelas 4, antum juga sudah mempelajari ya, keliling dan luas bangun dua dimensi. Misalkan ada di sini bagaimana mencari keliling dan luas persegi. Nah, ini di kelas 4 sudah pernah. Jika keliling itu hasil dari penjumlahan semua sisi, kemudian jika luas di sini adalah hasil dari daerah yang diarsir ini. Seperti itu ya, bila luas itu adalah mencari hasil yang ada di dalam daerah persegi ini, yaitu sisi kali sisi. Mudah ya bila keliling. Nah, bila luas yaitu sisi bawah dikali sisi yang tegak lurus. Di sini misalkan contohnya adalah mencari luas persegi panjang, yaitu P dikali L. 10 dikali 5, 50. Nah, di kelas 5 ini kita akan membahas luas gabungan bentuk dua dimensi. Sebelum masuk ke luas gabungan bentuk dua dimensi, antum harus mengingat terlebih dahulu ya cara mencari luas bentuk dua dimensi. Misalkan di sini ada luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian ada luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Dan yang terakhir kemarin adalah luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Ingat bila mencari luas itu kita mencari daerah yang diarsir ini ya, yaitu yang di dalam. Yaitu caranya alas dikali sisi yang tegak lurus. Atau bila segitiga, ini yang tegak lurus adalah tinggi ya. Sisi sebelah kanan dan kirinya itu tidak tegak lurus, tapi sisi miring. Karena gambar segitiga ini adalah setengahnya dari persegi ya, jadi kita dikalikan setengah atau dibagi dua. Tinggal dimasukkan saja angkanya, alasnya 10 dikali tingginya 8 dibagi 2, hasilnya 40. Silakan boleh dipelajari dahulu ya, agar antum semakin paham. Berikutnya kita akan melanjutkan ya pembahasannya. Ya, kita akan melanjutkan ya bagaimana cara mengukur luas gabungan bentuk dua dimensi. Nah, di sini ada sebuah bangun ya, gabungan dari persegi panjang. Kita dapat menulisnya di sini luas bangun ke-1 dan luas bangun kedua. Keduanya ini sama-sama persegi panjang ya. Bila kita sudah dapatkan salah satu luasnya, bisa langsung kita kalikan 2 saja. Nah, sekarang kita mulai. Kita cari dulu luas bangun ke-1. L1 sama dengan apa rumus luas persegi panjang? Ada yang masih ingat? Ya betul, P dikali L. Panjangnya berapa? Panjangnya 20 ya, dikali 10. Berapa jawabannya? 2 dikali 1, 2. Nolnya ada 2 ya, jadi 200 cm persegi. Nah, perhatikan di sini. Bila luas berarti ada perseginya ya, cm persegi. Persegi itu di sini yang angka 2 ini. Nah, berikutnya
Tadi kan luas bangun ke 1, sekarang luas bangun ke 2. Karena bangunnya sama, berarti kita dapat menulisnya langsung L2 sama dengan L1 ya. Jadi jawabannya sama, yaitu L2 berapa? Iya betul, 200 cm persegi juga. Berikutnya, bila sudah dicari semua, luas bangun ke 1 dan luas bangun ke 2, terakhir yaitu mencari luas gabungan. L gap sama dengan luas bangun ke 1 ditambah luas bangun ke 2. Berapa jawabannya? 200 tambah 200? Ya betul, 400 cm persegi. Bagaimana fahimtum sampai sini? Jadi seperti itu ya cara mencari luas gabungan bentuk 2 dimensi. Nah, ingat bila luas gabungan itu kita mencari daerah yang ada di tengah ini ya, ini dan ini. Luas bangun ke 1 daerah yang ini, yang ada di dalam, dan luas bangun kedua juga sama yang ada di dalam daerah ini. Bila digabungkan, nah kita menghitung yang ada di dalam daerah ini ya. Fahimtum sampai sini? Untuk yang di buku silakan diperbaiki dan antum kerjakan kembali ya di buku tulis antum. Berikutnya, misalkan ada sebuah contoh lagi, menghitung luas gabungan bentuk 2 dimensi. Contoh, nah ini bangun persegi panjangnya digabungkan, kemudian di tengah-tengahnya bolong ya. Nah, lihat bolongnya, terlihat semua ya. Nah, bila seperti ini bagaimana mencari luasnya? Luas bangun ke 1-nya, jadi hanya ini saja ya yang diwarnai saja. Kemudian luas bangun keduanya juga, yaitu yang diwarnai coklat-coklat ini saja ya, warna meja saja. Sedangkan yang di tengahnya kosong atau bolong ya di sini ya, tidak ada warnanya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Luas bangun yang berwarna seperti ini. Ayo kita mulai jawab. Caranya, karena di sini ada bangun ke 1, bangun kedua. Nah, ini menjadi bangun ke 3. Nanti ini bisa kita kurangkan. Maka akan mendapatkan jawaban ini dan luas bangun ke 1 dan luas bangun ke 2. Kita mulai ya. Cari luas bangun ke 1, misalkan yang ini. Sama dengan rumusnya apa? Ya, betul sekali. P dikali L. Berikutnya, panjangnya berapa? Sama seperti tadi ya. Panjangnya 20, lebarnya 10. 20 kali 10, berapa jawabannya? Ya, betul. 200 cm persegi. Berikutnya, luas bangun kedua. Karena bangunnya sama, berarti sama seperti tadi. Boleh menulisnya L2 sama dengan L1. Karena bangunnya sama ya bentuknya, sama-sama persegi dan ukurannya sama. Ingat ini berlaku bila bangunnya sama dan ukurannya sama. Sama dengan L1. L1-nya berapa kita tulis? 200 cm persegi. Nah, bila sudah kita dapatkan L1 dan L2, berikutnya L3-nya. L3 itu gambar yang kecil ini ya. Ayo kita mulai mencarinya. L3 karena bentuknya juga sama-sama persegi panjang. Panjangnya di sini adalah setengahnya dari 20. Berapa? Ya, betul, 10 ya. Kemudian ini lebarnya 5. Boleh kita tulis P kali L, P-nya 10, L-nya 5. 10 kali 5, ya betul, 50 cm persegi. Berikutnya kita akan mencari L gap atau luas gabungannya. Luas gabungan sama dengan, ingat, L1 ditambah L2 ya. Seperti itu. Bila sudah ditambah, kemudian karena ini bolong tengahnya, maka kita kurangkan dengan yang bolong ini, yaitu L3. Dikurang dengan L3. 200 ditambah 200 dikurang 50.
Berapa jawabannya? 200 tambah 200, 400 dikurang 50 jadi 350 cm persegi. Bagaimana? Fahim tum sampai sini? Kalau yang di buku sudah betul juga ya, jawabannya yaitu 350. Namun tetap antum mencatatnya di buku tulis antum dengan mengerjakan soalnya kembali tanpa melihat. Bila jawaban antum betul, berarti antum sudah paham. Berikutnya di sini banyak soal ya. Soal untuk berlatih di rumah agar antum semakin paham. Boleh dikerjakan. Soal nomor 1 ini ada 2 bangun. Di 2 bangun datar ya. Yaitu ada bangun persegi panjang yang bawah dan segitiga. Jadi luas gabungannya yaitu L1, L1-nya yaitu persegi panjang dan L2, L2-nya segitiga. Nanti dicari dulu satu-satu baru mencari L gabungannya. Kalau yang soal nomor 2 di sini mudah ya, hanya ada 2 bangun datar atau 2 bangun 2 dimensi. Ada persegi panjang, ada juga persegi panjang juga ini ya. Ya. Jadi tinggal digabungkan berapa luas bangun ke-1 dan luas bangun kedua. Soal nomor 3 juga begitu. Berapa luas bangun ke-1, berapa luas bangun kedua. Kemudian dijumlahkan akan mendapatkan hasil L-gab atau luas gabungan. Ingat, rumusnya harus diingat. Bila persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar ya. Kalau segitiga, ingat, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya yang bawah 10, alasnya 10 ditambah 2,5 ditambah 2,5. Kemudian tingginya 4. Tinggal dikalikan saja ya. Akan dapat hasilnya. Sampai soal nomor 4 juga, ini ada 3 bangun datar. Ya, berapa L1, L2, L3. Kemudian yang kelima, luas bangun ke-1, luas bangun kedua, luas bangun ketiga. Nomor 6 juga ada 3 ya. Luas bangun ke-1, luas bangun kedua, luas bangun ke-3. Kita cari terlebih dahulu satu persatu. Nah, pertama luas persegi dulu ya. Ini bentuk persegi nih. Cari dulu perseginya yaitu sisi kali sisi. Sisinya 20. Sisi yang lurus dikali sisi yang tegak. 20 dikali 20. Nah, itu akan dapat L1. Kemudian L2-nya setengah lingkaran. Nah, nanti ini kita kerjakan bersama-sama. Kemudian luas segitiga. Nah, setengah alas, alasnya berapa? 20 alasnya ya. Dikali tinggi, tingginya 8. Langsung dikalikan saja. Baru dikurangkan. Luas bangun 1 dikurang luas bangun 2 dikurang luas bangun ke-3. Seperti itu cara mengerjakannya. Boleh untuk berlatih di rumah. Atau bila antum belum paham, minimal bisa mengerjakan contoh soal dahulu ya, yang tadi. Berikutnya ada juga soal nomor 7. Ini ada bangun trapesium ya. Nah, sebelumnya Ustazah juga sudah menulis ya rumus luas trapesium. Nah, ditambah dengan luas setengah lingkaran. Nah, nanti bisa dikerjakan bersama-sama juga. Tapi boleh bila antum ingin mencobanya, mengerjakan di rumah. Cukup sekian dahulu ya untuk materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup materi pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.